yakin tahu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa sih usus buntu itu, bagaimana penanganannya, dan bagaimana penata laksanaan supaya ini jangan sampai ini kena usus buntu, bersama Dr. Radit, spesialis bedah di sebelah saya. Halo Dr. Radit, apa kabarnya? Rekan Dr. Teresia. Ini di belakang saya loh ini. Ternyata ini ketemu lagi kakak saya di sini. Luar biasa ya, kita hanya Sekian tahun. betul tahun. Oke, kali ini kita ngomongin usus buntu nih. Ini gimana sih kita kalau misalnya ngeluh ada pasien di rumah misalnya, kok ngeluh sakit perut, nah itu yang dimaksud dengan usus buntu tuh perutnya bagian mana nih dok? Apa ada ciri-ciri tertentu? Nah, oke. Ini kita awal dulu ya tentang usus buntu itu apa. Jadi usus buntu itu atau yang dikatakan usus umbai cacing. Nah, kalau dalam bahasa anak-anak dulu kita belajar cacing kan? Mungkin mereka nggak ada, mereka bayar ambil appendix. Sorry, appendix. Kita yang adalah appendix. Nah, itu usus buntu itu kalau misalkan kita gambarnya seperti ini nih, ini usus halus, ini usus besar. Dan ini ada usus yang kecil di sini. Nah, itu namanya yang sudah mentok ini di sini. Ini namanya usus buntu. Oh, jadi namanya panggilnya umbai cacing ya dok ya, karena dia cuma kecil gitu. Terus buntu ya dok. Nah, karena buntu itu makanya dibilangin sebenarnya kalau bilangin usus buntu ya berarti memang buntu ya dok. Buntu karena memang nggak ada kemana-mana lagi, salurannya cuma bisa kembali. Nah, itu bagaimana dok kalau misalnya kita ketahuan, oh ternyata ini sakit perut atau mereka dibilang, oh ini usus buntu harus dioperasi. Nah, itu bagaimana menurut pandangan dok? Jadi awal muasalnya itu dibilang sakitnya usus buntu atau radang usus buntu ini, itu nyerinya khas sekali di perut bagian kanan bawah. Karena pada orang kebanyakan itu lokasi usus buntu adalah kanan bawah. Nyeri di bawah, di kanan bawah itu memang kita curiganya ke arah sana, tapi belum tentu juga ya dok. Karena gejalanya sangat tidak spesifik. Biasanya hanya nyeri di sekitaran pusar. Nah, itu paling sering gejalanya adalah nyeri di sekitaran pusar atau kadang-kadang kayak seperti orang sakit mah. Dalam ulu hati, tapi turun ke bawah. Nah, itu hati-hati, itu mungkin suatu gejala suatu usus buntu. Usus buntu yang meradang ya dok, karena kita semua punya usus buntu, tapi kita lihat tuh meradang apa enggak nih, nah ya kan? Nah ternyata dengan gejala yang kadang-kadang tidak spesifik dari kanan bawah, tapi ternyata kayak sakit mah aja bisa menggunakan ke arah usus buntu. Betul sekali. Jadi kita harus kemana nih dok untuk memastikan? Pertama tentu kita harus ke dokter, bisa ke dokter umum dulu nggak apa-apa, biasanya dokter UGD atau dokter di puskesmas itu juga sudah mampu lah mereka untuk mendeteksi namanya gejala usus buntu. Memang walaupun gejalanya tidak spesifik, tetapi untuk gejala paling awal itu biasanya mereka sudah mengetahui kalau itu sudah menunjukkan khas nyeri perut kanan bawah. Nah itu baru dirujuk ya dok ya. Kalau ternyata memang ini udah confirm nih, kok arahnya ke usus buntu. Dokter di PPK 1, kalau misalnya kita pakai BPJS itu akan merujuk ke dokter bedah untuk penanganan lebih lanjut. Belum tentu pasti. Jadi tenang aja. Jadi kebayangannya kita tuh kalau usus buntu tuh harus dioperasi. Belum tentu. Belum tentu ya dok ternyata. Jadi kita juga masih ada tempat untuk tidak mengoperasi dulu. Jadi kita observasi dulu nih. Dengan terapi dulu, diobati dulu, barang sekali atau 2 kali, oh kira-kira gejalanya membaik. Oke, kita kasih terapi dulu. Tetapi kalau pada gejala itu tidak membaik atau mungkin kambuh di kemudian hari, kita operasi. Oke, jadi tenang aja, belum tentu dioperasi. Kadang-kadang bayangan dari kita kok usus buntu masih operasi nih ya. Padahal untuknya ini mau operasi, padahal belum tentu. Ternyata ada tempatnya di mana usus buntu itu tidak memerlukan operasi dulu dan kita observasi ya dok ya. Observasi. Nah, syarat dan ketentuan ini berlaku dan yang tahu memang kita ada patokan khusus. Jadi teman-teman sobat Bethesda nggak usah takut kalau usus buntu harus dioperasi, belum tentu, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku itu mungkin kita perlu penanganan konvensional biasa. Tapi kalau memang terjadi peradangan, sudah tegak usus buntu atau appendicitis, kita harus operasi. Karena memang risikonya itu yang berat sampai dengan ya paling jelek adalah meninggal. Iya, karena memang benar banyak namanya tuh dok yang usus buntu pecah. Nah, misalnya ya dok ya kalau orang pecah. Itu kenapa bisa pecah ya dok? Nah, jadi tadi gambaran seperti ini. Ini misalnya dari usus halus masuk ke sini. Ternyata di sini sudah tersumbat karena tekanan di sini kan gede, begitu lari ke sini kan ke usus besar kan gede. Iya. Di sini ketahan. Dia semakin meradang, makin bengkak, pecah dia. Karena dia buntu. Ya, kalau pecah, dia nggak mau menginfeksi ya dok ya? Infeksi semua bagian organ perut. Nah, itu yang membahayakan teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu. Memang bila ada keluhan, apalagi keluhan kembung atau keluhan nyeri di bawah, tekanan bawah, ataupun merasa nggak enak, nggak nyaman saja, sebaiknya memang segera periksa dokter. Jangan cuma dikasih misalnya maaf ya obat biasa, sampai berkali-kali tahu-tahu demam tinggi, yang sudah dengan nyerinya memberat sampai menggigil lah sudah. Itu harus operasi besar ya, emergensi. Tapi ternyata dok
kita lihatnya, saya lihat ini ternyata memang ada operasi usus buntu yang memang nggak terlalu berat ya, memakai alat khusus gitu ya dok ya? Ya, jadi technically untuk operasi usus buntu itu ada dua macam. Dua macam ya dok ya? Jadi yang konvensional open, Ya, dibuka ya. itu misalnya, atau satu lagi dengan laparoskopi atau dengan kita main robot nih, dengan kamera gitu. Keren ya dok ya? Keren. Dan itu memang lebih tidak sakit ya dok? Mengurangi nyeri karena irisan hanya 1 cm. 1 senti, dia 1 senti. Sesar aja 3-4 senti loh. Apa cuma segini ya? Betul. Nah, jadi ternyata memang ada alternatif beberapa yang memang kalau kita bisa itu nggak usah takut dulu. Jadi ada beberapa dan bisa konsultasi nih ke dokter Radit nih karena beliau ini kan jelasinnya enak banget kan ya. Jadi silakan datang ke Rumah Sakit Bethesda ketemu dokter Radit kalau misalnya untuk meyakinkan atau kalau mau pakai BPJS bisa ya. Yang penting jangan takut untuk datang dengan keluhan nyeri perut. Nah, nyeri perut itu memang berbahaya banget. Asal jangan nyeri hati dong. Nyeri hati itu lebih berat. Sakit hati, apalagi sakit gigi. Kan nyeri sakit gigi masih sakit hati. Baru banyak Oh, nggak mau duluan. Pokoknya sangat menarik sekali bahwa ternyata memang ini nyeri abdomen kalau kita bilang di kedokteran, nyeri perut itu sangat-sangat berbahaya kalau kita ditangani dengan baik. Tapi hasilnya akan bagus ya dok ya kalau kita bisa mendeteksi lebih dini. Oke, terima kasih dokter Dani untuk asistennya. Nanti kita akan bahas mungkin tentang pencegahannya ya dok, ya dok, karena ini memang penting kita tahu nih. Nah, kita harusnya bisa mencegah nih gimana nih? Di next podcast karena biar nggak lama-lama kita akan ketemu lagi dengan dokter Dani bahas-bahas tentang pencegahan, tips-tips mencegah appendicitis. Salam sehat. Salam sehat.